Terus ya masalah klasik di pertanahan di Kota Kendari dan sekitarnya, ketika tanah itu ditinggalkan, ada yang menempati, termasuk tanahnya ibu, ya ibu Yusran Silondai, yang Pikadia, sertifikatnya bawa, tapi sekarang ada Kadia. Nah, itu juga sekarang ada 80 rumah. Om Yusran saya bilang, diatur saja Om. Nah, itu full, sama dengan ini. Ya. Nah ini ada secara digital forensik. Nah ini tahun 2012 banyak rumah, termasuk eksekusinya juga tertangkap kameranya juga, ya. Nah ini tahun 2014, tahun 2016 tadi ada eksekusi. Ini yang rumah 2015 masih banyak. Fokusnya di mana eksekusi itu dilakukan atas dasar putusan dari pihak yang berperkara. Karena negara ini negara hukum, ada perkara diputus oleh pengadilan sampai tingkat Mahkamah Agung dan itu dilakukan putusan. Nah, terkait ada pihak lain yang tidak masuk berperkara, ya silahkan. Kami dari BPN kita melaksanakan putusan pengadilan saja. Tetapi dari data, memang dari data kami lokasi di situ ada sertifikatnya. Ini 2016 sudah tidak ada. Ini sekarang sisa 3 rumah yang di belakang ini lewat jalan sini. Ya, kalau kita iya, jadi ada induknya, ada buku tanahnya. Nah, yang dimaksud dengan pengadu ini, kalau sertifikat yang dipersoalkan di pengadilan itu sudah mempunyai kekuatan hukum, ini tidak ada masalah, tidak dipersoalkan ini. Yang dipersoalkan ini adalah sumbernya ini sertifikat, karena dia pemisahan dari yang saya sebutkan tadi 06682, 01033, 01 ini ada 7, itu bersyarat dari sertifikat 6252 tahun 95. Nah, yang mau dicari ini adalah sertifikat 6252. gimana? Diduga tadinya di Kecamatan Wawa dalam sertifikatnya, setelah itu digaris, dicoret, dirubah menjadi kelurahan Bende. Nah, itu dirubah, dicoret dalam sertifikat induk menjadi kelurahan Bende. Nah, itu sehingga posisi tanah dimaksud pengadu ini berada di Jalan Jatiraya. Nah, itu jadi dalam berarti clear kami. Mungkin sebagai referensi saja dari pihak pertanahan, mungkin sertifikat-sertifikat ini yang induk tadi, yang saya sebutkan tadi, agar mungkin ditelah baik-baik, dan mungkin kita akan minta dalam keputusan rapat ini nanti lewat Ketua DPR dan Ketua DPR juga masih ke bawah. Nanti beliau pulang baru saya laporkan dalam rapat internal Komisi 1 untuk kita membuat satu keputusan. 370, 371, 672 dengan 910 itu perwedeknya. Iya, silakan bersurat. Nah, itu tugasnya BPN. Iya, mengeluarkan itu perwedek. Iya, silakan. Itu perwedek itu warkah kami, ya, warkah dokumen negara, ya, nanti akan itu saja. Jadi mohon kami klarifikasi, ya, terkait pencoretan, ya, banyak sertifikat tua yang dulu kelurahan Wawa, sekarang Kadia, orangnya disuruh. Itu bukan yang dicoret itu Pak, itu Pak. Yang dicoret itu Jadi kami sampaikan, ya speaker sini. Jadi kalau bicara lewat saya, berarti instruksi ya, jangan langsung. Ya, jadi di kami azas mutakhir pendaftaran tanah itu harus dilakukan seiring dengan perkembangan dinamika pembangunan. Contoh sertifikatnya Ibu Yusran Silondai, sekarang sudah di Kadir.
Nah itu sertifikatnya dicoret, diganti-ganti sah saja. Ya, yang mencoret adalah pejabat yang memiliki kewenangan itu. Dan itu memang hukumnya harus. Syukur-syukur dilakukan pengukuran ulang dan belangko. Nah kalau yang dicoret itu ada masalah, nah itu dicari masalahnya seperti apa. Gitu. Jadi bukan setiap pencoretan salah, setiap pencoretan salah itu bukan ya. Di Renko itu ada mekanisme tersendiri. Ya mungkin itu Bumit bisa ditambahkan yang lainnya. Minta pengembalian batas, ya, yang dilakukan oleh pihak BPN, ya, karena dugaan mereka ini posisi sertifikat ini ya itu tadi di Jatiraya, ada yang di Wawua, terus ada di Jalan Budi Utomo. Ini kan ada agak sedikit masalah. Satu sertifikat ini kan 4 sertifikat ini kan satu objek, tetapi di dalam kenyataan sertifikat itu ada beberapa, ada Jalan Jatiraya, Budi Utomo, terus Kelurahan Wawua. Ini kan aneh nih. Nah, ya patut diduga, ya, sehingga kepada BPN ini kerja ekstra ini supaya disiapkan untuk oleh-olehnya, karena kalau kita mau pengembalian batas harus siap forwardnya ya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak dari pengadu, bahwa memang masalah sertifikat ini kita sudah maklumi, bahwa ini mungkin ada sudah tumpang tindih ya sertifikat di sini. Tetapi yang saya ingin tanyakan di sini tadi saya dengar bahwa eksekusi ini menolak eksekusi, sedangkan ini sudah pernah hearing pertama tahun 2016. Nah sekarang ini hearing kedua, begitu jauh jaraknya. Kenapa ini tidak bisa terselesaikan? Nah ini yang saya ingin pertanyakan kepada bapak-bapak pengadu dan juga dari BPN. Karena kalau kita lihat ini terlalu jauh dari 2016. Sekarang 2022, apa penyebabnya sehingga persoalan ini tidak selesai? Itu pertama. Kedua, bapak-bapak dari BPN ini akan menerima terus pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Kemudian ketiga, tadi saya lihat ini sudah tumpang tindih. Karena sertifikat yang awalnya 6252 ini yaitu sertifikat induk. Nah kan yang ini sudah terjadi, ada yang di Wawua, ada yang di Bendeng, dan ada yang di Jatiraya. Nah kenapa ini sampai bisa terjadi? Ini yang saya ingin pertanyakan. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini bisa mendapat solusi yang begitu benar, dan juga saya harapkan supaya kita Pak Ketua bisa kita turun ke lapangan untuk melihat langsung dan pengembalian batas agar supaya ini bisa bisa terselesaikan. Walaupun ini mungkin persoalan sudah masuk ke ranah hukum, tetapi kita juga sebagai dewan di sini harus kita mencari solusi agar supaya tidak ada yang dirugikan di sini. Saya kira begitu Pak ya. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita selesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pemeliharaan data pendaftaran tanah ini kita lakukan mekanisme pembaharuan. Contohnya, ketika ada kasus yang seperti ini tadi terjadi, misalkan dulunya dia berada di Kelurahan Wawua, namun secara fisik saat ini berada di Kelurahan Bende. Ketika dia lakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, maka kita akan lakukan perbaikan. Salah satunya mekanismenya adalah dilakukan pencoretan terhadap lokasi yang mungkin dulu berada di wilayah Kelurahan Wawua, maka kita akan lakukan pencoretan dan kita lakukan penulisan lokasi yang de facto-nya berada di lokasi itu saat itu, seperti itu mungkin. Saya interupsi ya, bukan itu yang saya maksud. Legitimasinya seperti apa? Tingkat kepercayaan terhadap pencoretan itu ditandai dengan apa? Mohon izin, biasanya kita akan lakukan paraf terhadap objek-objek atau lokasi yang berpindah ini di buku tanah maupun sertifikatnya itu akan dilakukan coret dan akan dipenuhi paraf oleh pejabat yang berwenang. Oke. 0103
01033, 01083, 00987, 00941, 01031, 02132 berasal dari sertifikat A6252. Benar ini ya? Ya. Terus diduga ada posisi Jalan Jati Raya, ya. Ini salah. Kalau salah proteksi ya, karena nanti salah juga saya sampaikan kepada teman-teman. Kedua, bukan masalah. Saya kemarin pernah diajak ikut rapat. Mungkin saya sedikit cerita asal kronologis ini yang lokasi yang bermasalah. Kemarin saya sebelum jadi lurah, saya pernah hadir di rapat untuk pembuatan ini di lokasi yang sekarang ini. Ada salah satu perusahaan, mereka akan membuat entah apa pembangunan apa namanya itu. Nah, saya hadiri, mereka itu saya hadiri masalah amdalnya, amdal lingkungan. Nah, tadi yang saya bahas masalah status tanah. Saya kira begini Pak, kita bicara masalah amdal lingkungan itu gampang, itu belakang. Dan sekarang yang saya tahu ini lokasi yang akan dibangun itu masih bermasalah dengan warga situ, dengan si pengembang. Kalau bisa diperjelas dulu masalah status tanah itu. Kalau sudah clear masalah tanah itu, silakan bangun. Dan saya pertama yang melarang kemarin, tapi tidak jangan membangun lah situ. Tanah itu masih ada, sehingga ada yang masyarakat situ. Mohon kami pemerintah dalam hal ini ya keterbukaan lah supaya kami juga orang kami juga dirugikan juga, pengembang juga tidak dirugikan. Itu kemarin saya menghadiri masa status masih keseluruhan.